Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dari Kemenpan RB telah mengumumkan untuk jenis kebutuhan pada pengadaan PNS tahun 2024. Di sini nanti terdiri dari kebutuhan umum dan juga kebutuhan khusus. Dan salah satu hal kabar yang sangat mengembirakan bahwasanya teman-teman ASN P3K ini nanti dapat melamar lowongan PNS ya, dengan syarat yaitu minimal memenuhi masa kerja 1 tahun dan juga mendapatkan persetujuan dari PPK. Pada video ini kita akan mencari tahu informasi lebih lanjut, yaitu kira-kira apa saja syaratnya. Nah, di sini kita temukan yaitu ada 3 syarat P3K untuk daftar CPNS tahun 2024 dan nanti bisa lulus teman-teman. Kita juga akan mengetahui, mengidentifikasi untuk syarat terberatnya ini nanti kira-kira apa, sehingga nanti akan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman ASN P3K yang akan mendaftar CPNS 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, setidaknya di sini terdapat 3 syarat utama untuk P3K bagi yang ingin mendaftar CPNS 2024. Nah, syarat pertama itu tentunya yaitu syarat keikutsertaan teman-teman. Nah, syarat keikutsertaan itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ASN P3K yang ingin mendaftar CPNS. Jadi sebelum kita mendaftar kita harus memenuhi persyaratan ini. Dan untuk memenuhi persyaratan ini itu adalah diantaranya di sini ada 2 ya. Jadi di sini nanti untuk P3K dapat melamar lowongan PNS dan P3K. Jadi teman-teman yang sudah menjadi ASN P3K ini bisa melamar untuk menjadi CPNS, atau mungkin ingin melamar menjadi P3K dengan jabatan yang berbeda. Nah, misalkan saja saat ini saya itu adalah seorang P3K guru ya. Kemudian saya ingin melamar menjadi CPNS misalkan. Nah, sehingga nanti untuk statusnya ketika lulus ini akan diangkat menjadi PNS. Kalau misalkan yang P3K, ini misalkan teman-teman saat ini saya tuh seorang P3K guru. Kemudian saya sudah memiliki ijazah S2 atau mungkin juga S3. Saya ingin melamar P3K jabatan dosen misalkan. Maka di sini saya ini memungkinkan ya, memungkinkan untuk nanti bisa melamar kembali, baik itu melamar CPNS maupun juga P3K. Namun perlu kita ketahui bahwasanya untuk kita ini syarat keikutsertaan dari P3K melamar untuk formasi CPNS maupun juga formasi P3K di sini minimalnya itu harus sudah memenuhi ya, yaitu syarat memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun. Nah, maksudnya seperti apa? Misalkan saya diangkat tahun 2021. Jadi kalau misalkan saya diangkat tahun 2021, sekarang ini saya sudah memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun ya dari kontraknya. Maka di sini nanti saya bisa nih untuk melamar. Kemudian persyaratan yang kedua yaitu untuk syarat keikutsertaan itu adalah telah mendapatkan persetujuan dari PPK. Yang dimaksud dengan PPK itu siapa? PPK itu kalau misalkan kita itu P3K di instansi pemerintah daerah kabupaten misalkan itu berarti bupati. Kalau misalnya kota Madia itu berarti wali kota. Kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur ya. Jadi provinsi itu siapa misalkan, yaitu guru SMA, guru SMK, guru SLB, demikian, atau pejabat yang berwenang ya. Jadi syarat pertama itu adalah syarat keikutsertaan, diantaranya harus memenuhi 1 tahun minimal masa kerja ya, perjanjian kerja, dan mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Kemudian untuk syarat yang kedua itu adalah syarat administrasi teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mendaftar CPNS 2024 ini sudah ada yaitu Kepmenpan RB-nya ya. Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Dan tentunya untuk teman-teman yang ingin mendaftar CPNS misalkan, maka di sini setelah kita mendapatkan izin, kemudian kita mendapatkan masa kerja 1 tahun, berarti di sini kita harus memenuhi untuk persyaratan administrasi mendaftar CPNS. Ya, mana kalau misalkan kita kutip dari sini bahwasanya untuk persyaratan mendaftar CPNS itu memang di sini seluruh warga negara Indonesia berkesempatan ya untuk mendaftar. Nah, syarat pertama itu adalah usia paling rendah 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Artinya kalau misalkan teman-teman P3K usianya di bawah 35, ini berarti bisa mendaftar.
Kalau misalkan usianya di atas 35 berarti sudah tidak bisa mendaftar ya. Kita dapat izin pun sama saja, kecuali teman-teman yang nanti mendaftar formasi untuk spesialis maupun juga dosen misalkan nanti bisa sampai usia 40 ya, dengan persyaratan ijazah S2 ataupun juga S3. Kemudian di sini untuk persyarat berikutnya nggak pernah dipidana, kemudian tidak pernah dipecat gitu ya, baik itu dari PNS maupun juga P3K. Dan kemudian di sini tidak berkedudukan sebagai PNS ini boleh. Kemudian bukan pengurus parpol. Kemudian kita punya kualifikasi pendidikan. Nah, syarat berikutnya selain usia, tentunya di sini yang perlu kita pertimbangkan adalah terkait tentang kualifikasi pendidikan atau ijazah yang kita miliki ya. Nah, ijazah yang kita miliki ini apakah sesuai dengan persyaratan jabatan atau enggaknya. Kalau misalkan nggak sesuai ya otomatis nanti kita nggak lulus nih di seleksi administrasi. Termasuk juga usia di atas 35 nanti kita nggak bisa untuk lanjut pendaftaran di akun SSCASN. Kemudian kita punya kompetensi, kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian nah ini persyaratan berikutnya adalah yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi persyaratan berikutnya ini bisa kita pikir ulang ya. Kemudian persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh BPK. Misalkan saja apa? Misalkan yang persyaratan antara satu daerah dengan yang lain kadang itu nggak sama. Itu terkait tentang IPK ya, atau indeks prestasi kumulatif. Nah, itu dari IPK terkadang mensyaratkan minimal 3,25, 3,00, 2,75. Nah, tentunya di sini kita harus memenuhi ini untuk persyaratan aspirasi. Kalau misalkan kita ini nggak lulus seleksi administrasi, ada hal yang kurang ya, maka di sini kita daftar pun juga percuma, nanti nggak akan lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi ya otomatis kita nggak bisa nih untuk ikut SKD apalagi ke SKB. Dan selanjutnya untuk syarat yang ketiga itulah syarat kelulusan. Yang dimaksud dengan syarat kelulusan, misalkan saya tuh ingin mendaftar CPNS, otomatis di sini harus saya ketahui dulu nih untuk syarat kelulusan menjadi CPNS itu kira-kira apa. Nah, seperti yang kita kutip ya, di sini adalah untuk tahapan keempat di bagian pendaftaran CASN itu adalah secara nasional. Untuk PNS itu kan seleksinya itu ada 3 tahap ya, yaitu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi dasar dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Nah, masing-masing SKD ini terdapat yang namanya passing grade. Nah, kalau misalkan di sini kita cek di draft yang sudah sesuai dengan Kepmen Pan RB tentang SKD CPNS, maka di sini sudah ditentukan untuk kategori pelamar misalkan kita umum, ini adalah kita harus mendapatkan minimal yaitu poinnya itu adalah 65 ya untuk tes wawasan kebangsaan. Untuk tes intelijensi umum itu minimal 80, kemudian untuk tes karakteristik pribadi itu adalah minimal 166. Nah, kemudian di sini untuk masing-masing bobot soalnya ya ini. Kemudian di sini untuk kita itu mendaftar CPNS misalkan, maka di sini kita setelah lulus passing grade, jadi lulus passing grade SKD itu nanti kita akan bisa maju ke SKB itu hanya diambil 3 kali jumlah kebutuhan, yaitu ini memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat terbaik. Jadi kita misalkan formasinya ada 10 gitu ya, ada 10 berarti kita diambil nih, kita masuk yang passing grade atau enggaknya. Kalau misalkan di sini yang passing grade misalkan formasi 10, ini untuk pesertanya itu adalah misalkan ada 100, kemudian yang passing grade itu ada 50. Nah, berarti di sini nanti hanya akan diambil 10 kali 3, yaitu 30 peserta yang lulus passing grade ini untuk nanti bisa maju ke SKB. Nah, yang SKB 30 orang, apakah nanti bisa lulus semuanya? Tidak ya. Ini nanti akan direkeng kembali di SKB, diambil peringkat 1 sampai dengan 10. Sedangkan yang 20 ini nanti tidak lulus. Nah, kita nanti posisinya di mana nih? Apakah kita yang tidak lulus passing grade? Apakah kita yang lulus passing grade tapi kalah perankingan? Akhirnya kita nggak lulus CPNS. Nah, tentunya ini menjadi suatu hal yang perlu teman-teman perhitungkan ketika ingin mendaftar CPNS ya. Namun kalau misalkan di sini kita terdapat peluang yang sangat lebar, tentunya kita nggak ada salahnya ya kalau misalkan harus kita tuh mencoba untuk mendaftar CPNS. Dikarenakan menurut sebagian orang untuk P3K itu tentunya antara CPNS dan P3K itu banyak yang lebih memilih untuk menjadi PNS. Dan berikutnya untuk yang terakhir yaitu dari 3 persyaratan itu tadi untuk P3K mendaftar menjadi CPNS itu kira-kira kalau misalkan kita mitigasikan itu syarat terberatnya itu apa?
Jadi kalau menurut saya syarat terberat P3K untuk daftar CPNS 2024 itu adalah terdapat pada syarat keikutsertaan teman-teman. Nah, syarat keikutsertaan seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita harus memenuhi 1 tahun minimal berjaya kerja. Kalau ini kita mungkin sudah ya. Kemudian yang kedua yaitu mendapat persetujuan dari PPK atau dari PYB. Nah, untuk mendapatkan persetujuan dari bagi seorang PPK baik itu bupati, wali kota maupun gubernur tentunya akan berpikir 2 kali untuk memberikan izin kepada P3K-nya boleh daftar CPNS ataukah tidak. Nah, kita ambil saja contoh ya yang kita kutip dari jpnn.com, yaitu pendaftaran CPNS 2024 P3K boleh daftar. Pak Taufik memberi sinyal keberatan nih. Coba kira-kira informasinya seperti apa? Jadi dari ini ya, yaitu merespon ketentuan tersebut dari BKPPSDM di NTB ya. Ini mengatakan P3K yang ikut seleksi CPNS memang harus mendapatkan izin dari kepala daerah ya sebagai PPK. Nah, sampai saat ini kami belum melakukan koordinasi dengan wali kota Mataram apakah memberi izin ataukah tidaknya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram Taufik Priyono ini kepada wartawan ya, yaitu di Mataram kemarin. Dikarenakan di sini namun Taufik mengatakan apabila P3K diberikan izin ikut seleksi CPNS, maka Kota Mataram ini akan kembali kekurangan aparatur sipil negara yang sudah ada. Sementara formasi yang diberikan di setiap tahun ini adalah terbatas teman-teman. Dan sepertinya untuk di setiap PPK ya di beberapa daerah tentunya juga ada yang berpikiran sama, bahwasanya berpikir 2 kali untuk memberikan izin kepada P3K apakah nanti diberikan izin untuk daftar CPNS ataukah tidaknya. Nah itu, jadi ini adalah sebagai bahan referensi untuk teman-teman dan semoga entah itu kita itu tetap jadi P3K atau mungkin juga mendaftar CPNS, semoga saja dimudahkan ya, dan tentunya entah itu boleh atau enggaknya, lulus atau enggaknya itu merupakan sudah ketentuan ya dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita terima saja. Namun segala daya upaya ini perlulah kita upayakan untuk terbaik untuk hidup kita ini. Oke, demikian salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.